Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendengar dimanapun Anda berada, hadirin semulakan. Jadi ada pertanyaan mungkin timbul daripada diri kita sendiri. Kenapa di dalam tarekat tertentu atau di dalam kepahaman yang lain tentang mengenai ilmu ma'rifat atau kaji diri ini, itu ada yang mengatakan bahwa sifat itu pada tubuh jasmani, kemudian zat itu pada nyawa atau ruh. Nah, kemudian di sisi lain, di tarekat paham lain, itu mengatakan bahwa sifat itu adalah nyawanya, yaitu roh idofi, kemudian zat itu adalah yang dibalik roh idofi atau roh suci atau zat mutlak atau roh kudus, banyak namanya. Nah, di sini sebenarnya ketika dikaji di dalam yang sebenarnya nanti ketemu. Cuma untuk yang langsung kepada tahap pertama tadi, dia tubuhnya itu adalah sifat, nyawanya itu adalah zat, itu pasti dia telah mengenali betul-betul dan dia telah melewati af'al, asma, sifat dan zat. Artinya dia telah musyahadah, menyaksikan af'al, asma, sifat dan zat. Nah, sementara orang yang ketika langsung mengatakan bahwa batang tubuh ini sifat, kemudian dibaliknya batang tubuh ini adalah nyawa, ini adalah atau ruh ini adalah Allah atau zat, maka itu perlu kehati-hatian. Jangan sampai dikatakan bahwa Allah itu adalah ruh yang dihembuskan atau roh idofi itu. Nah, ini yang pemahaman yang perlu hati-hati, karena kita tahu, sama-sama mengetahui bahwa ruh itu memang bukan ciptaan, tapi bukan juga diri Allah, bukan juga Tuhan, namun bukan ciptaan. Nah, di situ dikatakan sifat. Nah, maka begini hadirin, sebelumnya di dalam tarekat yang pertama tadi, di paham yang tadi, itu pasti mempelajari, biasanya kebanyakan mayoritas itu Adam, Muhammad, Allah. Nah, sebelum ke sini Muhammad, Nur, Allah, atau Allah, Rasul, atau Ahmad, Muhammad, sebelum ke sini dia ke sini dulu. Maksudnya ke sini dulu, dia mengkaji dulu. Ini kan tubuh. Dia mengkaji dulu ini, tubuh, nyawa, kemudian rahasia. Jadi ada 3 bagian, tubuh, nyawa, rahasia. Seperti kita tarik ini tubuh, di dalamnya ini ada nyawa, di dalamnya nyawa ada rahasia. Nah, kalau dia sudah paham ini, mengatakan sifat itu adalah tubuhnya, kemudian zat itu adalah dia punya nyawa, itu tidak masalah, tidak jadi masalah, kecuali dia sudah menyelesaikan ini. Artinya dia paham betul-betul kejadian dirinya. Nah, di sini Adam, Muhammad, Allah, tubuh, nyawa, rahasia. Jadi untuk pertama sekali mengenal daripada Allah Ta'ala itu, kalau kita tidak dipahamkan, ditalkinkan yang mana dikatakan Allah, kalau kita mulai dari bawah ini Adam, Muhammad, Allah, jadi betul-betul kita memahami bahwa Adam ini itu dikiaskan sebagai batang tubuh. Nah, di mana letak Adam pada diri kita, itu ada pada tubuh. Nah, inilah Adam ini dari mana asal mulanya. Nah, Adam ini kita tahu daripada tanah dari air dari angin dari api dari Nur Muhammad. Jadi kalau sudah tahu asal mula kejadian diri daripada Nur Muhammad, maka diitikadkan bahwa diri sejati adalah Nur Muhammad. Tapi bukan diri kita ya, diri sejati adalah Nur Muhammad. Kalau sudah tahu ini Adam, tubuh ini, nah kalau sudah diketahui bahwa tubuh ini daripada Nur Muhammad,
Nah, itu iktikadkan bahwa Nur Muhammad itulah tubuhnya sekarang, bukan bertubuhkan Adam lagi. Nah, yang tadinya ini Adam ini adalah af'al, ya, ini sifat, ini zat. Nah, artinya tadi sifatnya itu ada pada nyawa, rahasianya, zatnya ada pada rahasia ini. Dia sudah bertubuhkan sifat, bertubuhkan Muhammad. Nah, makanya dikatakan tadi sifat itu ya Muhammad pada batang tubuh, kemudian nyawanya adalah Allah. Nah, itu bagi orang yang sudah sampai ke sini, artinya dia sudah paham bahwa Adam itu daripada Nur Muhammad juga. Jadi dia bertubuhkan Nur Muhammad, bukan bertubuhkan tubuh. Nah, bahasa bertubuhkan ini bisa kita ini kan ya, pahamkan dengan jelas. Bertubuhkan itu bukan mengatakan bahwa tubuhku ini yang batang tubuh ini yang berbulu berkulit, bukan. Artinya tubuhku Muhammad atau Muhammad tubuhku itu. Nah, Muhammad ini yang sifat ini bukan yang tubuh ini. Artinya dia sudah bertubuhkan Muhammad, dia bertubuhkan nyawa. Nah, jadi dia ganti tubuhnya yang tadinya bertubuhkan jasad ini, dia bertubuhkan nyawa. Jadi otomatis ketika bertubuhkan nyawa, dia bertubuhkan sifat. Nah, itu yang dimaksud, baru dia berbatinkan zat. Nah, itu bagi yang paham yang pertama tadi. Namun untuk yang paham yang hati-hati, itu dia tidak mengatakan bahwa tubuh itu adalah sifat, tapi af'al. Nyawa baru sifat. Rahasia itu zat. Namun kalau sudah paham ini, Adam tadi dia tahu asal mula Adam daripada Nur Muhammad. Nah, kemudian dia bertubuhkan Nur Muhammad. Nah, otomatis batinnya Allah, karena Nur Muhammad itu dari Nur Ilahi, dari zat yang bernama Allah. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah paham tentang Adam, Muhammad, Allah ini, dia sudah pindah di sini, mantap sudah. Allah, Nur Muhammad, atau Allah, Rasul Muhammad. Nah, ini paling lengkapnya. Tuh. Jadi kalau sudah paham yang membabakan ini tadi, jadi mengatakan bahwa sifat ini, batang tubuh ini bukan lagi batang tubuh yang seperti sekarang. Artinya dia sudah bertubuhkan nyawa, dan dia mengatakan tubuh ini adalah Muhammad, batinnya adalah Allah. Nah, itu tidak masalah, karena dia sudah tidak bertubuhkan ini lagi. Dia tidak bertubuhkan ini, dia bertubuhkan nyawa. Dia bertubuhkan nyawa ini, otomatis batinnya nyawa adalah rahasia. Nah, zat ini atau yang bernama Allah itu di dalamnya Muhammad. Allah itu di dalamnya Muhammad. Allah di dalam Muhammad, Muhammad di dalam Allah. Nah, ini bab hakikat ya, bab kaji diri, bukan kita bahas Nabi Muhammad ya. Artinya hakikat Muhammad, nur itu, hakikat Nur Muhammad, hakikat sifat Allah, hakikat ruh. Nah, itu yang kita bahas. Cuma orang kadang alergi nama ya. Jadi itu. Jadi Allah ini bahasa Allah di dalam Muhammad, Muhammad di dalam Allah. Nah, itu bahasa, perumpamaan juga, artinya meliputi segala sesuatu. Makanya dipaham syariat itu Allah itu Tuhan, kemudian Muhammad itu hamba dari Tuhan. Kemudian dipaham thariqah. Nah, ini tadi dipaham syariat, kemudian dipaham thariqah. Muhammad itu tubuh. Nah, di sini tadi ya, Muhammad itu tubuh, kemudian nyawa itu Allah. Kemudian dipaham hakikat, Allah itu diri, Muhammad itu rupa. Nah, dipaham makrifat, luar dalam Allah Ta'ala. Tuh, itu kalau sudah sampai pemahaman di sini. Tapi kalau belum mengkaji diri, belum tahu asal sebenarnya diri,
diri sejati dan sebagainya, baru mengatakan ini Muhammad, terus di dalamnya Allah, itu berbahaya. Tidak begitu, tidak begitu. Jadi dia sudah menghancurkan ininya, dia punya jasad. Artinya dia ikut perkataan ulama salafus soleh, ulama yang ahlu sunnah wal jamaah, ulama yang kewaliannya tidak diragukan, Syekh Ibnu Arabi dan ulama-ulama lain. Di dalam kitab tasawuf lain pun mengambil perkataan ini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Cuma jangan berhenti di situ. Siapa kenal dirinya daripada Nur Muhammad, maka dia akan kenal Nur Muhammad ini daripada Allah. Nah, kemudian jangan berhenti di situ. Setelah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang kenal Tuhannya, hancur jasadnya, binasa dirinya. Atau dalam perkataan lain, wa man arafa rabbahu jahila nafsah. Wa man arafa rabbahu jahila nafsah. Siapa yang kenal Tuhannya, jahil akan dirinya. Jahil akan dirinya itu dia tidak merasa lagi bahwa dia yang alim, dia tidak merasa lagi dia yang melihat, dia tidak merasa lagi dia mendengar. Jadi betul-betul seluruhnya itu habis daripada dirinya, habis, betul-betul habis keakuannya. Nah, ini bukan retorika saja, bukan hanya di kepahaman saja, tapi ini betul-betul makanya tidak ada dikatakan mursyid itu yang memahamkan, ataupun meskipun malaikat Jibril turun dari langit atau apakah siapapun, tidak ada yang bisa memahamkan umat kecuali individu itu sendiri menyelam. Hakikatnya individu itu sendiri menyelam kepada dirinya untuk menuju kepada diri yang sebenar-benar diri, sehingga dia lebur masuk ke dalam lautan yang sangat luas, yang dimana itulah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi luar dan dalam. Maka itulah yang di sini, waman arafa rabbahu fasadal jasad, hancur jasadnya. Nah, ketika hancur jasadnya, dia tidak bertubuhkan jasad, dia tidak bertubuhkan Adam lagi, dia bertubuhkan Muhammad, berbatinkan zat yang bernama Allah. Nah, itu yang maksudnya tadi yang di tingkatan pertama. Kenapa kok ada yang mengatakan bahwa sifat itu yang tubuhnya, kemudian batinnya Allah? Nah, harus dengan catatan, boleh, memang benar, dengan catatan dia tahu ini. Kalau tidak tahu, mending yang kedua tadi, pelajaran kedua, paham yang kedua. Ini af'al, batang tubuh ini af'al, kemudian nyawa itu yang keluar masuk sama aja, itu adalah sifat Allah. Kemudian di balik sifat Allah itu ada rahasia. Nah, seperti itu yang paling aman, saudara-saudara. Maka ketika orang yang mengetahui jahil akan dirinya, tidak ada lagi keakuan dirinya, maka orang seperti ini dikatakan yang betul-betul mempraktekkan, betul-betul bako sudah 24 jam, tidak lupa-lupa, kekal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sadar seperti itu, hilang betul dirinya, fana sampai bako. Orang-orang seperti itu kalau diganggu, keramatnya minta ampun. Artinya orang-orang yang bukan hanya teori seperti saya, bukan hanya cerita seperti saya dan sebagainya, orang-orang yang betul-betul sudah 24 jam itu tidak terlepas daripada kesadaran itu. Nah, itu kalau ditempiling atau dihina atau hakikatnya yang dihina Allah Ta'ala. Artinya memang semuanya hakikatnya insan, mazhar itu semuanya itu adalah mazharnya, af'alnya Allah Ta'ala. Meskipun bukan Allah, memang bukan, tapi af'alnya. Nah, tidak terpisah, zat, sifat, asma dan af'al itu tidak bakal terpisah. Meskipun yang dinamakan Allah itu adalah zat. Namun kalau orang yang sudah sampai kepada tahap dudukannya betul-betul penghabisan, artinya tidak ada segala sesuatu selain daripada Allah Ta'ala yang berdiri dengan sendirinya. Jadi kalau kita beramal kebaikan, sholatkah, hajikah, zikirkah, puasakah, masih ada perselingkuhan, masih ada persekutuan dengan Allah, masih menduakan Allah Ta'ala, maka amal ibadah kita meskipun setinggi langit di dalam ilmu syariat dan hakikat pun tidak akan diterima. Kenapa? Kok bilang syariat, bukannya di hakikat saja? Tidak diampuni dosa orang-orang yang mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah itu bukan hanya pajang foto. Nah, orang yang mengatakan foto syirik itu ya
Biarkan saja mereka yang patung syirik dan sebagainya, coba hancurkan patung itu di sana dan sebagainya. Kan tidak bisa, kita ini negara Indonesia, NKRI, nah, dan sebagainya. Jangan sampai kita melihat orang memajang foto syirik dan sebagainya, orang cium tangan syirik. Nah, semua syirik kalau begitu, salah penempatan. Nah, bukan itu yang dimaksud. Artinya wujuduka zambun, masih ada wujud. Nah, ini wujud najis, Pak. Ketika masih ada wujud kita itu najis. Artinya ketika kita masih mensyirikkan daripada Allah Ta'ala, masih mengaku berbau daripada wujud, mengaku daripada bisa melihat, bisa mendengar dan sebagainya, ini menyalahi kudrat, menyalahi semua apa-apa yang telah ditetapkan Allah. Maka inilah dosa yang tidak akan diampuni Allah, syirik itu. Maka ketika bahas martabat 7 dari martabat awal, martabat ahadiyah sampai martabat insanun kamil, itu insan kamil itu adalah zat sifat asma af'al. Itu semua itu wahdaniyatnya Allah Ta'ala itu. Bukan berarti insan itu Allah, bukan berarti yang af'al itu, yang batang tubuh yang berbentuk itu Allah, itu bukan Allah. Salah kita kalau bilang mengatakan itu Allah. Biji ya biji, batang ya batang, daun ya daun, buah ya buah. Ibaratkan biji adalah zatnya, kemudian sifatnya adalah batangnya, daun atau ranting-rantingnya adalah asma'nya, kemudian buahnya yang paling terakhir itu adalah af'al. Namun pada hakikatnya wahdaniyah, ada satu kesatuan yang tidak bisa terpisah. Nah, maka orang-orang seperti ini ketika dikatakan orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu, meskipun hitam kita punya jidat, hitam kita punya lutut, kaki, semua 200 rakaat sholat sehari semalam, tapi kalau masih ada ini bau wujud itu, maka dikatakan kesyirikan. Itu dalam pandangan tauhid juga. Dalam pandangan syariat juga dikatakan begitu di dalam Al-Quran. Tidak mengampuni dosa selain daripada syirik. Sementara syirik ini ada syirik jali, syirik khofi bil khofi. Nah, khofi bil khofi itu yang ada berbau wujud. Nah, itu yang mau betul-betul kita hilangkan. Bukan hanya dengan retorika. Karena ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat itu, ilmu hakikat itu bukan hanya dengan retorika. Ilmu tasawuf itu betul-betul dipraktek, menyelam sendiri, dirasakan sendiri. Nah, sama dengan kalau kita itu hanya kenal dengan nama Lucinta Luna misalnya, kita kenal saja kan, tidak pernah bertemu Lucinta Luna, kita sebut Lucinta Luna fansku, itu andalanku, itu Lucinta Luna andalanku, atau Luna Maya kah, atau siapakah, atau Marsanda kah, itu andalanku. Tapi ini hanya masih disebut-sebut. Kemudian tingkatan selanjutnya ada yang sudah melihat dari jarak jauh atau mendengar dari orang-orang, wih Marsanda, Lucinta Luna, wih cantiknya begini, luar biasa. Nah, timbul kerinduan, timbul kegirangan ingin bertemu. Nah, tahap selanjutnya, tahap ketiga, ketika dia bertemu, ini tahap musyahadah. Nah, tahap musyahadah ya, tahap musyahadah dia betul-betul menyaksikan Lucinta Luna, menyaksikan Marsanda, menyaksikan artis-artis yang dia suka. Wih cantiknya, wih mantapnya ini, luar biasa. Itu masih tahap musyahadah. Nah, kapan dia tahap fana? Ketika dia bisa merasai Lucinta Luna, bisa merasai Marsanda, bisa merasai Luna Maya dan sebagainya. Ini contoh, maksudnya merasai jualannya kan. Marsanda itu kan penjual obat di pasar atau penjual nasi goreng kah, nasi kuning kah. Nah, ketika dia bisa merasai nasi kuning buatan Marsanda atau ayam panggang buatannya Lucinta Luna, maka itulah fana. Ketika dia sudah rasakan itu betul-betul, dia rasakan Lucinta Luna itu. Nah, dia naiki betul-betul, dia alami betul-betul rasanya Lucinta Luna itu bagaimana, rasa ayamnya maksudnya. Nah. Jadi begitu, betul-betul diselami baik-baik, diselami betul-betul, dimesrakan betul-betul. Nah itu, nah orang-orang seperti itulah yang dikatakan orang yang selamat dunia akhirat. Nah, maka kata guru kita, ulama kita, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kau ceraikan zat dengan sifat. Ketika kau ceraikan zat dengan sifat, asma dengan afal sekalian, zat sifat asma afal itu kau ceraikan, maka nanti kamu bercerai. Dan kamu akan menunggu sangat lama di alam barzah itu sampai jasadmu dihidupkan kembali di padang mahsyar itu daripada tulang sulbimu yang telah hancur. Lama sekali.
menunggu itu pun setelah menunggu, tahu sendiri yaumul masyar, yaumul hisab, yaumul mizan dan sebagainya. Nah itu, maka orang-orang seperti inilah bukan dikatakan insan pada hakikatnya, dia dikatakan annas, manusia, bahkan dikatakan lebih hina daripada binatang ketika dia tidak memulangkan apa-apa yang menjadi hak Allah Ta'ala. Jadi kita ini betul-betul bukan hanya dikirim ke dunia ini untuk tugas ibadah saja, remeh. Allah Ta'ala tidak butuh disembah, bukan berarti kita tidak menjalankan perintah syariat. Artinya ketika sudah melaksanakan ma'rifatullah, mengembalikan semua, nah fitrah seorang hamba itu tajalli sempurna seperti baginda Nabi, baru mengamalkan syariatnya itu. Bukan berarti juga kita tidak mau dulu syariat, kita belajar dulu ma'rifat sampai tuntas, mau sampai kapan juga begitu. Beribadahlah engkau terus sampai engkau menemui Tuhanmu. Nah, begitu. Jadi perlu ini juga kan. Artinya ketika kita belajar dari satu guru ke guru lain secara syariat, jangan pandang gurunya, pandanglah itu tidak lain daripada Nur Muhammad supaya kita tidak terhijab. Jadi ketika ke guru lain itu juga sama juga, karena sama-sama Nur Muhammad begitu. Nah, tiada lain juga, sama-sama yang kita pandang langsung tembus kepada Rasulullah Nur Muhammad itu. Nah, yang belajar pun begitu semuanya. Jadi tidak ada lagi pandangan apapun. Nah, yang baik, buruk diambil semua, nanti ada saringannya. Nah, disitulah penyaring yang mana mau dipakai. Nah itu saja, simple tapi prakteknya itu yang sangat luar biasa. Bukan hanya cerita di warung atau cerita dengar-dengar dari kitab terus diambil seolah-olah kita yang enggak. Artinya kitab itu perlu juga untuk rujukan supaya kita itu tidak mengaku-aku atau pendapatku itu kan orang sombong kelihatannya. Karena tidak menghargai pendapat ulama-ulama sebelumnya, wali-wali sebelumnya. Baru kita ternyata ambil juga perkataannya daripada kitab-kitab ini, kitab-kitab itu. Contoh sekarang berseliweran di mana-mana ilmu ma'rifat. Alhamdulillah Allah Ta'ala ini kan. Tapi kita itu selalu selalu menghina ulama-ulama al-sunnah tanpa kita sadari. Tanpa ini kita serang ulama-ulama syariat dan sebagainya, bahkan bermodalkan kitab barencong. Nah, kitab barencong itu diijazahkan Pak, bukan hanya dibeli di pasar, beli di buku, beli di tempat-tempat ini baru kita pelajari sendiri, baru kita sebarkan. Tidak. Artinya kalau boleh pelajari sendiri tapi untuk dirimu sendiri, jangan kau sebarkan fitnah di TikTok baru tidak ada ijazah. Itu pun kita kasih tahu, itu pun kitab barencong yang beredar di masyarakat itu jilid 13 Pak. Jilid 1 sama 12 nya mana? Jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 belum kamu baca. Sementara di jilid 1 itu dikatakan di situ bahwa jangan engkau ceraikan antara syariat dengan hakikat. Nah, sementara jilid 13 ini jilid luar biasa dan banyak ilmu-ilmu mantik di situ. Kata-kata bahasa perumpamaan juga banyak di situ. Nah, kalau kita contoh tadi kayak kita mengatakan bahwa kita tidak pernah belajar mengatakan bahwa ini adalah sifat, di dalamnya ini zat, itu kan berbahaya. Padahal orang yang sudah sampai ke situ bertubuhkan sifat, berbatinkan zat, dia bukan bertubuhkan ini lagi, dia bukan bertubuhkan Adam, dia bertubuhkan Nur Muhammad. Otomatis batinnya Allah. Seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita salah, keliru ya, karena sedikit-sedikit kita itu bisa jadi Fir'aun loh, bisa jadi ini loh. Enggak usah takut, kan? Ngapain takut, kita ini kan tidak ada dan sebagainya. Itu ada yang diadakan itu. Kita ngomong kita ini tidak ada dan sebagainya. Ketika dibanting, ternyata minta tolong juga sama yang lain. Tidak bisa juga selesaikan masalahnya. Tidak bisa juga ini, kerepotan juga dan sebagainya. Padahal belajar ma'rifat, apa yang salah? Nah, sementara doa-doa kita saja tidak dikabulkan, masih ini itu dan sebagainya, ngomong ma'rifat baru menyalahkan ulama-ulama syariat. Nah, apalagi mengaku daripada pengakuan bahwa kita Allah, bukan kita Allah. Kita itu tidak ada Adam. Makanya dikatakan sebagian juga untuk hati-hati di dalam ilmu tasawuf. Man arafa nafsahu, itu nafsah itu adalah jiwa yang diadakan itu, yang pikiran dan perasaan itu yang mau ditiadakan. Makanya ada kalimat la ilaha illallah, nafi isbat.
dinafikan semua bentuk-bentuk, disebatkan hanya kepada zat Allah. Nah itu untuk hati-hatinya begitu. Tapi kalau kajinya orang khawas itu tadi seperti itu, mengkaji daripada itu, baru bertubuhkan Muhammad, bukan bertubuhkan Adam. Nah itu maksudnya, bukan bertubuhkan ini lagi. Nah sementara orang yang biasanya gagal paham, mengatakan ini sifat dalam zat, bukan ini. Fasadal jasad, sudah hancur dia punya jasadnya dalam pandangan rahasia, meskipun orang lihat kita berjasad begitu. Nah itu maksudnya. Jadi begitu hadirin sekalian, boleh kita betul-betul ya renungkan baik-baik. Semua teori-teori sudah banyak kita dapat, artinya di tempat lain wawasan kita boleh sebanyak langit, tapi prakteknya juga kita jaga terus-menerus, baik dalam keadaan berdiri kah, berjalan kah, duduk kah, bekerja kah, baring kah, kemudian apakah, semua betul-betul dipraktekkan betul-betul. Sama-sama kita semua belajar. Tidak ada yang mengatakan sampai mana, likok sampai mana, pertemuannya sampai mana, wusul sampai mana kita ini. Nah itu hanya bahasa-bahasa, cuma jangan juga dihilangkan karena itu bahasa-bahasa sufi. Artinya derajat-derajat seseorang itu akan terus meningkat, tidak ada batas. Tidak ada batas makom. Sebenarnya itu tidak ada batas makom, itu hanya patokan saja, istilah. Ini berjalan terus. Tidak ada istilah, saya sudah sampai ini, yang penting paham, sudah makrifat, baru sibuk berdebat, sibuk cerita sana sini, tidak dipraktek. Ketika dia berbicara, mulai dari awal sampai akhir, itu sambil mesra nggak di situ? Sadar nggak kita di situ? Kita muhasabah ke diri saja, tidak usah ke orang lain. Kita bercermin ke diri saja, jangan ke orang lain. Nah mungkin begitu saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.